Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba dong yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya sambil suarakan haleluya. Coba dong Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita mau menebarkan kasih, sukacita. Coba dong lihat kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik untuk saudara-saudara kita semua. Kan kalau di Zoom ada kanan kiri atas bawah, jadi coba berikan senyum yang terbaik. Puji nama Tuhan. Oke, siapa Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya sambil suarakan Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, naikkan syukur kami. Haleluya. Bersama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Ini kami Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu. Kami yakini ya Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban dari setiap doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Biar ini jadi kerinduan kami Tuhan, jadi doa kami kepadamu ya Bapa. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja
lagi biar Bapak Ibu Saudara nyatakan. Tuhan, setiap kami ya Tuhan. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Tuhan, selangkah pun Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan setiap kami Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kami punya Tuhan Yesus. Karena kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Kau yang sanggupkan setiap kami Tuhan. Kau yang berikan kekuatan buat setiap kami ya Tuhan sampai saat ini. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Aba. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu penuhi setiap kami saat ini Bapa. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan saat ini juga Kau ada buat kami ya Tuhan. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kau ada di setiap kamar-kamar ya Tuhan. Kau siap menjamah kami Tuhan. Kau siap melawat kami ya Tuhan. Kau siap memberikan jawaban-jawaban atas doa kami ya Bapa. Kami yakin ya Tuhan, Kau sudah memberikan telinga-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kau sudah memberikan telinga-Mu kepada setiap seruan-seruan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa. Saat ini juga apapun yang kami doakan ya Tuhan, kami sudah menerimanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau penghibur
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan ya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Irawan Timothy. Ora mata kalabaya labaya 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 labaya. Kirana lama shanu. Haleluya. Ada sembadia. Lama shandi. Ora matakan kasih, ora yang lama shandi. Haleluya. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu Tuhan di rumah-rumah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu nggak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kau hadir di setiap tempat kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di hati kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang baru yang Kau sediakan buat kami. Hari di mana Engkau tunjukkan kembali kasih setiamu yang selalu baru. Hari di mana Engkau mau menuntun kami, mengajar kami, membentuk kami, mengarahkan kami, sehingga kami boleh punya hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang pertama di bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan nanti juga kami akan sama-sama Tuhan lakukan perjamuan kudus supaya persekutuan kami dengan Engkau semakin diteguhkan, juga persekutuan kami dengan saudara-saudara kami seiman di dalam keluarga rohani ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberikan pengertian kepada kami, kekuatan untuk kami boleh melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Boleh katakan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat datang Bapak Ibu Saudara dalam ibadah GBI JRC, GBI Jalan Raya Cikaret. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan Februari ini. Ya, rasanya waktu cepat sekali ya berlalu. Kita masuk dalam masa pandemi mulai dari bulan Maret tahun lalu, dan kita sudah mau 1 tahun nih ya kita beribadah online. Yang masih semangat boleh lambaikan tangan. Saya percaya kita semua yang ada pada hari ini bergabung dalam ibadah ini, kita orang-orang yang on fire. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan temanya adalah jalan hidup orang benar. Ya, kalau kita bicara tentang kehidupan ini, seperti hari ini kita boleh ada ya di hari yang ketujuh pada bulan ini. Kita tahu waktu itu berjalan terus ya, karena kehidupan ini adalah sebuah perjalanan gitu ya. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang terus maju, nggak pernah mundur gitu ya. Waktu nggak bisa kembali lagi, waktu nggak bisa diputar ulang ya. Ada beberapa hal yang kita pernah lakukan di hari-hari yang lalu yang kita sesali, yang kita rasanya pengen ulangin lagi, tapi nggak mungkin gitu ya, karena waktu itu berjalan terus maju. Yang harus kita lakukan ketika kita lakukan kesalahan adalah kita bertobat dan tidak lakukan lagi, tetapi mengulang untuk tidak pernah melakukannya nggak mungkin terjadi gitu ya. Itu sesuatu hal yang pasti, waktu berjalan terus ya. Nah, perjalanan yang nggak bisa diputar ulang, terus maju, dan kita tahu suatu saat waktu kita akan berakhir ya, di dalam tubuh yang fana ini
Ya, entah kita ngalamin nantinya dipanggil Tuhan melalui kematian, atau nanti kita sama-sama kalau Tuhan Yesus menjemput kita gitu ya. Kalau rapture terjadi di masa hidup kita, kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Yang sudah mati di dalam Tuhan tentu dibangkitkan dan diubahkan juga gitu ya, untuk sama-sama bersama dengan Bapa di surga. Ya, artinya perjalanan kita ini sesuatu yang progresif, bukan jalan di tempat. Ya, bukan seperti orang ada di treadmill. Ya, orang di treadmill dia berlari atau berjalan, tetapi dia nggak kemana-mana. Tapi kita mau kehidupan kita terus berjalan di dalam Tuhan. Ya, nah ada dua jenis jalan. Ya, Amsal 4 ayat 18. Boleh saya minta Pak Beni ya, boleh bacakan buat kita ya. Amsal 4 ayat 18. Ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang tiada bertambah terang sampai kembang tengah hari. Amin. Ayat 19 Pak, sekalian Pak. Lanjut. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Yes, amin. Kalau Pak Beni diminta pilih, Bapak pilih yang mana tuh Pak? Mau yang ayat 18 apa ayat 19 Pak? Ada dua jenis jalan di situ. 18 ya, jalan orang benar. Ya, oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Nah, ada dua jenis jalan ya. Dua tipe orang yang menjalani kehidupan di dunia ini. Ada yang disebut jalan orang benar atau jalan hidup orang benar. Ada juga yang disebut jalan hidup orang fasik. Ya, ini kalau kita baca Amsal itu kitab tentang hikmat gitu ya. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita punya kehidupan yang, kalau kita lihat tema pada tahun ini adalah tahun integritas. Bagaimana kita bisa menjalani integritas dalam kehidupan kita. Ya, ada tema besar di Amsal itu ya, yaitu dua hal ini. Ya, ada dua tema besar di Amsal. Ada peringatan buat orang yang berjalan di jalan orang fasik, itu banyak sekali peringatan di dalam Amsal gitu kan. Dan kemudian ada daftar berkat ya bagi orang yang berjalan di jalan orang benar. Puji Tuhan, tadi Pak Beni dan kita semua gitu ya yang ada di ibadah ini di GBJRC, tentunya kita pilih jalan hidup orang benar ya. Nah, dikatakan tadi, saya ulangin ya, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar ya. Tadi pagi ya, fajar itu kira-kira jam berapa ya? Jam 5-an, setengah 6 gitu ya, kira-kira jam segitulah ya, mulai kelihatan fajar. Tergantung musimnya juga sih ya, mulai kelihatannya terangnya ya. Tetapi di awal hari ya, ketika cahaya fajar mulai keluar gitu ya, kita nggak terlalu kelihatan terangnya gitu ya, mulai dari lambat laun gitu ya, mulai dari terang yang sedikit dan kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, rembang tengah hari itu artinya pas waktu matahari lagi tinggi-tingginya. Itu kalau bahasa orang Cibinong tuh tengah hari bolong gitu ya. Itu benar-benar jam 12 siang lah gitu, lagi siang-siang lagi teriknya lagi panas-panasnya, lagi ya cahaya matahari itu benar-benar kita rasakan benar-benar terang dan terasa panasnya. Ya, jadi kehidupan orang Kristen, kehidupan orang benar, kehidupan orang percaya harusnya seperti ini gitu ya. Makin lama makin terang. Dulu ada iklan kan, terus terang, Philip terang, terus pemain keyboard kita namanya Philip tuh tadi. Dia makin hari makin terang gitu ya. Dan kita semua makin hari makin terang harusnya. Ya, haleluya. Nah, dikatakan orang fasik justru sebaliknya. Siapa orang fasik itu? Ya, orang fasik itu orang berdosa gitu. Dulu kita semua orang fasik. Ya, hatinya penuh dengan kelaliman, tipu muslihat belaka, selalu mereka-rekakan yang jahat, merugikan orang, bersorak apabila melihat orang lain menderita dan berbagai hal yang lainnya.
Dikatakan jalan orang fasik itu seperti kegelapan, gelap gitu. Ya, bahkan dikatakan mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Itu kegelapan yang benar-benar gelap gitu ya. Kalau kita sampai kesandung sesuatu, nggak tahu apa yang bikin kita kesandung, artinya benar-benar gelap gulita. Itu kehidupan orang fasik, ada di dalam kegelapan. Puji Tuhan, Yesus terang dunia, jadikan kita anak-anaknya, ya, orang-orang benar. Nanti kita akan bahas lebih lagi. Tetapi apakah hari ini kita ngalami situasi yang tampaknya gelap? Padahal tadi firman Tuhan katakan, ya, jalan hidup orang benar itu akan semakin terang. Itu ada lagunya tuh, saya suka sekali. Robert dan Lea dulu menyanyikan lagu ini, ya, pencipta lagu. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari, gitu ya. Dan seterusnya, nanti dicari, itu lagu jadul tapi luar biasa tuh, ya. Oke, nah apakah tapi kita ngalamin sepertinya gelap nih hari-hari ini? Ya, sebagai orang percaya, ya, kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Amin. Ya, dia berjanji bahwa jalan kita akan bersinar. Ini tren secara keseluruhannya, tren ketika kita menilai kehidupan kita nantinya, ya, di tengah-tengah perjalanan atau akhirnya nanti di ujung perjalanan, ya. Di ujung perjalanan. Siapa yang udah ada di ujung perjalanan hidup? Belum, ya. Kita pengennya masih jauh-jauh dari ujung perjalanan. Tapi nantinya kita akan ngerti bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dia akan bawa kita makin terang, ya, saat kita mencari kebenaran dan firman-Nya gitu ya dalam setiap situasi kehidupan kita. Nah, yang pertama, jalan hidup orang benar. Artinya kita harus jadi orang benar dulu, supaya kita bisa mempunyai kehidupan yang makin terang. Siapa orang benar? Sekali lagi, orang benar itu artinya orang yang dibenarkan, ngalamin pembenaran, justification. Ya, tadinya kita orang berdosa, orang-orang fasik, ya, penuh dengan kegelapan, nggak tahu yang menyandung diri kita tersandung. Ya, terus kita ada dalam dosa, tapi kita nggak punya solusi untuk keluar dari dosa. Kita mau lepas dari setiap kebiasaan buruk kita mau lepas dari setiap belenggu kita, tetapi kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kemampuan, karena kita ada di dalam kegelapan, kita terikat, ya, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita, kecuali Tuhan Yesus. Puji Tuhan, oleh kuasa darah Yesus kita semua ditebus, amin. Kita ngalamin pembenaran, kita orang-orang yang sudah mengenal Yesus juru selamat, ya, kita bisa hidup sebagai orang benar. Ya, kita bisa berjalan di jalan yang disediakan untuk orang-orang benar. Ya, kenapa? Kita mau perkatakan firman Tuhan, ya, supaya kita makin diteguhkan. Pak Farel boleh bacakan Yohanes 14 ayat 6. Ini kita semua sudah hafal harusnya ayat ini sebagai orang Kristen. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yes, amin. Ya, terima kasih Pak Farel. Tuhan berkati. Ya, jadi kita sudah kenal sama Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Ya, dialah jalan, dialah kebenaran itu sendiri, dia adalah hidup itu sendiri. Kita cuma bisa memiliki hidup, ya, kalau kita memiliki Yesus. Ya, amin. Hidup yang dikatakan di sini adalah hidup Zoe, hidup kekal, hidup seperti yang Tuhan rancangkan pada awal mula ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia menghembuskan nafas hidup dari rohnya, ya, kepada manusia. Lalu manusia dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Dikatakan pada waktu engkau memakan buah itu, ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, engkau akan mati. Tetapi pada kenyataannya manusia mati nggak? Pada hari itu juga. Ya, secara fisik nggak, tetapi secara roh mati. Kehilangan hidup yang Zoe-nya tadi. Ya, kita cuma punya kehidupan bios. Ya, kehidupan seperti manusia pada umumnya.
Ya, kalau ingat bios ada istilah bioskop. Ya, kalau kita ke bioskop kita nonton film ya seperti kisah kehidupan, seperti kita lihat kehidupan, tetapi sebenarnya itu bukan kehidupan yang nyata. Itu cuma sebuah film gitu ya. Nah, seperti itulah di mata Tuhan sebenarnya orang-orang yang tidak di dalam Kristus, yang dia tidak memiliki hidup. Ya, puji Tuhan nih, hari ini tema firman Tuhannya di ibadah-ibadah hari ini rasanya nyambung banget. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ibadah online-nya GBI DBR itu Pak Kris akan bahas temanya, saya lihat memiliki hidup, betul ya? Ya, coba nanti setelah ibadah kita bisa sama-sama join ke sana. Ya, cuma orang-orang yang ada di dalam Kristus yang punya hidup. Ya, kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki hidup dan kita menjadi orang-orang benar. Ya, hati kita sudah diubahkan, dilahirkan baru, dan kita jadi orang-orang yang dibenarkan. Lalu belajar untuk berjalan dalam kebenaran. Ya, ingat Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu sendiri. Ya, nah, bagaimana kita mencari kebenaran? Kebenaran hanyalah berada dalam posisi yang benar di dalam Tuhan. Jadi kita harus dalam posisi yang benar. Ya, yes, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang-orang benar, bukan lagi orang-orang yang bersalah, terdakwa yang sedang menunggu vonis. Ya, itu posisi kita seperti seorang yang siap untuk menghadapi vonis, tiba-tiba kita dinyatakan tidak bersalah, kita orang benar, tidak didapatin satu pun kesalahan, dan kita dibebaskan. Itu kita. Ya, puji Tuhan, ada pembela kita yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan kita. Nah, kita akan bahas ya bagaimana sih jalan hidup orang benar itu. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 105. Saya minta Ibu Deborah deh. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Silakan, Bu. Firman Tuhan itu, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yes, terima kasih Bu. Tuhan berkati. Ya, jadi yang pertama, kehidupan orang benar itu, jalan hidup orang benar itu yang pertama diterangi oleh firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ada terang firman Tuhan yang menerangi jalan kita, sehingga kita tahu melangkah kemana. Tidak seperti orang fasik tadi, dia nggak punya pelita, dia nggak punya terang, makanya dia nggak bisa mendapatkan jalan yang benar, dia nggak bisa melangkah di jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, gitu ya. Haleluya. Nah, semakin kita lakukan firman Tuhan, kita baca, renungkan, lalu lakukan, menghidupi, ya, maka makin teranglah hidup kita. Ya, haleluya. Nah, ayo hari ini dan terus di sepanjang hari-hari kehidupan kita, ya, di perjalanan hidup kita minta Tuhan menyinari hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, minta Dia untuk mengkonfirmasi rencananya untuk kita. Ya, ketika kita jadikan firman-Nya sebagai prioritas dalam hidup kita akan ngalamin banyak berkat-Nya. Amin. Haleluya. Kita akan melihat hari-hari cerah, dan saat Anda bergerak maju dengan rencana yang Dia sediakan untuk kita akan ngalamin lebih lagi kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jalan hidup orang benar. Boleh Bu Linda ya bacakan buat kita Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Yes, terima kasih Bu Linda. Ya, kehidupan orang benar itu, ya, dalam jalan perjalanan kehidupannya dia dituntun oleh Tuhan. Ya, Tuhan kita gembala yang baik. Jadi yang kedua, jalan hidup orang yang benar itu dituntun oleh Tuhan. Ya, ini luar biasa nih. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ya, kalau kita suka menyanyikan lagu itu ya,
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Gitu ya. Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, gitu ya. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ya, sesungguhnya Tuhan mau menunjukkan jalan itu, gitu ya. Sehingga yes, ada waktunya kita nggak tahu benar-benar, tetapi harusnya setiap anak Tuhan harusnya mulai mengenal jalan-jalan yang harus kita tempuh. Ya, karena Dia adalah gembala yang menuntun kita. Ya, Mazmur 23, bahkan Mazmur Daud saya bacakan ya, 23 ayat 1 sampai 3 ini udah sangat terkenal sekali Mazmur ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, kalau kita punya persekutuan yang pribadi, yang intim sama Tuhan, kita jadikan Tuhan gembala pribadi kita jadi dombanya yang mau ikutin jalan-jalannya. Ya, Tuhan itu menuntun jalan kita. Ya, kalau menuntun artinya dekat apa jauh tuh? Ya, saya menuntun anak saya gitu ya di jalannya gitu ya, Darlin saya tuntun. Ada dekat ya, bahkan melekat gitu ya, nggak bisa jauh-jauh. Ya. Haleluya. Nah, artinya kalau kita mau dituntun sama Tuhan, yang pertama kita harus setuju sama jalannya Tuhan. Kita harus sepakat dulu. Amos 3:3 saya bacakan nih. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Haleluya. Di bahasa Inggrisnya saya bacakan, do to walk together unless they have agreed to meet. Apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kalau mereka enggak setuju, enggak sepakat untuk ketemu, gitu ya. Harus sepakat dulu nih untuk jalan bareng, gitu. Harus sepakat dulu untuk jadi dekat, ya. Ya saya contohin, misalnya saya sama istri, misalnya mau jalan nih, mau pergi kemana, ya. Istri saya bilang CCM gitu ya, karena dia pecinta berat CCM misalnya gitu ya. Saya bilang Bu Tani, CCM, Bu Tani, CCM, Bu Tani. Dua-duanya kekeh sama pendapatnya masing-masing. Akhirnya jalan bareng nggak? Nggak ya. Itu mah terjadi perpisahan jalan gitu. Nah, kita sama Tuhan, kalau kita mau dituntun sama Tuhan, harus setuju, sepakat sama jalannya Tuhan. Ingat Yesaya 55 ayat 8-9 saya bacakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi beda. Ya, kita yang harus ngikutin jalan Tuhan, bukan Tuhan ngikutin jalan kita. Kadang-kala kita sering maksain jalannya kita. Ya, apalagi kalau kita kurang baca firman, kita nggak tahu bahwa apa yang kita mau tempuh itu memang nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak sesuai sama kehendak Tuhan, tapi kita maksain. Bahkan kita doa, minta Tuhan dukung rencana kita. Padahal kita nggak tahu rencana kita itu nggak sesuai sama rencana Tuhan. Ayat 9 ya, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, jadi yang pertama tadi, jalan hidup orang benar itu diterangi, udah terang gitu, udah jelas gitu, ya. Kemudian Tuhan menunjukkan jalan yang mana, Dia menuntun kita, membimbing kita, ya. Artinya ada kedekatan di situ. Makanya nggak bosan-bosan. Kita selalu diingetin, ayo punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari, punya keintiman sama Tuhan, karena ini penting untuk kita menjalani kehidupan kita. Yang ketiga, Mazmur 37 ayat 23-24. Pak Jackson deh, bacakan buat kita ya Pak. Mazmur 37 ayat 23-24. Mazmur 37 ayat 23-24. Ginilah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Amin. Yes, terima kasih Pak Jackson. Ya, Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan menopang tangan kita. Ya, yang ketiga ini, ya, jalan orang benar itu tidak selalu mulus. Ya, kalau ingat jalan Tapos tempo hari, ya, sangat tidak mulus gitu ya. Puji Tuhan sekarang udah mulus. Kita kadang-kadang saya lewat sampai lupa, oh jalan ini pernah hancur banget ya, gitu ya. Tapi itu gambaran kayak perjalanan hidup orang benar sebenarnya. Banyak lubang, banyak banyak gajlokan, banyak apa sih yang bisa bikin kita kepleset dan sebagainya kalau kita nggak hati-hati berjalannya. Ya, memang Tuhan menetapkan langkah-langkah kita tadi, menuntun, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan itu orang benar. Kepada siapa sih Tuhan sangat berkenan? Kepada anak-anaknya, amin. Ya, kepada anak-anaknya. Saya sangat berkenan kepada anak-anak saya karena mereka anak saya gitu ya. Luar biasa. Apapun kondisi kita hari-hari ini, Tuhan tetap berkenan kepada kita, sesungguhnya matanya tidak pernah lepas dari kita. Ya, tadi saya mau balik lagi ke ayat Mazmur 32 ayat 8. Ya, tadi aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Perhatikan, mata Tuhan itu tertuju kepada kita, anak-anaknya, kepada yang kepadanya kita Tuhan berkenan, kepada anaknya. Ya, tetapi lihat, ya, walaupun Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup yang berkenan kepadanya, dikatakan ayat berikutnya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Yes, tidak sampai tergeletak, tapi ada kemungkinan bakal jatuh nggak? Ada. Kemungkinan bakal ngalamin sesuatu hal yang nggak baik, ada nggak? Ada. Gitu. Tetapi ada topangan tangan Tuhan. Jadi yang ketiga harus kita ingat begini, jalan hidup orang benar. Kita udah di dalam kebenaran. Yes, kita di dalam Tuhan. Tuhan bimbing kita. Tetapi ada kemungkinan dan Tuhan juga izinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita, ya, yang tidak melebihi kekuatan kita. Ingat, tidak melebihi kekuatan kita. Ya, ada kalanya kesesakan, kesusahan datang kepada kita. Ya, ingat Ayub, kurang bener apanya di zamannya gitu ya, seorang yang saleh, yang diakui, dipuji sama Tuhan sendiri. Saya nggak tahu kalau saya Tuhan memuji saya atau enggak gitu ya, pribadi saya. Tetapi Ayub dipuji sama Tuhan, ya, disaksikan gitu kesalehannya. Tapi toh dia ngalamin juga kesesakan, kesusahan. Ketika saat itu tiba sebagai orang percaya, kita harus kuat di dalam Tuhan, amin. Kemarin kita bahas minggu lalu, ada kekuatan di dalam kelemahan. Bukan kita yang kuat, tetapi Tuhan yang dengan kasih karunia-Nya, ya, menguatkan kita. Berseru kepadanya, yakin bahwa janjinya tidak akan meninggalkan kita, itu benar adanya. Orang yang mengandalkan Dia dengan setia diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. Amin. Bahkan saya catat di Amsal 24 ayat 16 dikatakan begini, sebab 7 kali orang benar jatuh. Ya, ini bukan jatuh karena kesalahan sendiri sebenarnya gitu ya, bukan yang jatuh bangun dalam dosa terus gitu ya, bukan. Ini pribadi orang benar, artinya sesuatu kesesakan, hal yang membuat dia jatuh, terhempas karena berbagai hal. Ya, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kehilangan orang yang dikasih, tiba-tiba kehilangan banyak hal gitu ya, kesempatan, ada fitnah dan sebagainya yang kita juga bahas pada minggu lalu. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini yang dahsyat, ada tangan Tuhan yang menopang. 7 bicara sempurna, betul ya? Ya, sampai klimaks gitu, sampai itu digenapi, sampai istilahnya ini udah maksimal banget nih. Ya, berbagai hal bertubi-tubi datang ke dalam kehidupannya. Ya, tetapi dia akan bangun kembali. Ya, lanjutannya nih luar biasa. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tetap ada bedanya antara orang benar dengan orang fasik. Nah, saya akan lebih cepat. Ya, apabila kesengsaraan, pencobaan, dan kemalahan terjadi dalam hidup orang benar, mereka akan bangun kembali karena kasih karunia Allah mengangkat mereka. Allah tidak menjamin, sekali lagi ya, hidup tanpa kesukaran, tetapi Dia menjanjikan akan memelihara kita apapun yang terjadi. Katakan amin. Ya, kita akan ngalamin ya mungkin masa-masa di mana kita seperti ada di padang
gurun gitu ya, ada kekurangan, ada kekeringan dan sebagainya, tetapi pemeliharaan Tuhan akan nyata. Ya, burung gagak aja bisa memelihara gitu ya. Tuhan bisa datangkan segala sesuatu dengan cara yang ajaib. Seperti Paulus kemarin mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Itu luar biasa. Orang Kristen, ya anak Tuhan, harusnya situasi apapun seperti jalan buntu, tapi kita tidak pernah putus asa. Amin. Amin. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itu yang ketiga. Jadi ingat, jalannya nggak mulus, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang membangunkan kita kembali. Kemudian yang keempat, ini luar biasa nih, ini penutupnya. Ya, jalan hidup orang benar itu meninggalkan jejak penuh berkat, bahkan sampai ke anak cucu. Yang percaya katakan amin. Ya, Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Boleh Bapak Ibu Saudara kita baca dengan kata-kata kita yang terdengar ya di rumah masing-masing ya. Kita bacakan ayat ini. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ya, saya tunggu semua mendapatkannya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin. Ya, ini akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang benar. Nah, saya akan ceritakan kembali. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara udah berapa kali dengar tentang ini, karena ini jadi contoh teladan, jadi satu kisah yang sangat relevan dengan hal ini. Ya, jadi perumpamaan yang sering dibahas ya, tentang Jonathan Edwards sama satu orang lagi namanya Max Juk ya. Oke, saya bacakan ya secara singkat ya. Jonathan Edwards 1703 sampai 1758 masa hidupnya ya, lahir di Windsor Timur, Connecticut ya. Haleluya. Dia hidup pada masa yang sama dengan Max Jukes. Nah, Jonathan Edwards ini dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dia hidup takut akan Tuhan. Pengkhotbah kebangunan rohani terkenal di abad 18. Pendeta Jonathan Edwards yang menjadi mahasiswa di Universitas Yale pada usia 13 tahun, dan pada akhirnya dia menjadi rektor dari sebuah akademi di New Jersey yang sekarang bernama Princeton. Ya. Jonathan Edwards seorang teolog asal Amerika Serikat. Seumur hidupnya Edwards konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui khotbahnya yang menggoncangkan dunia pada zamannya. Ia menikah juga dengan seorang yang takut akan Tuhan bernama Sarah. Ya, perhatikan, ini orang yang takut akan Tuhan menikahnya juga dengan orang yang takut akan Tuhan. Ya, dia mengasihi Tuhan dan mengantar anak-anaknya ke gereja setiap minggu. Pada saat ia berusia 20 tahun, dia menulis sebuah daftar prinsip hidup atau ketetapan hati sebagai berikut. Setiap malam sebelum aku mengakhiri hari itu, aku akan bertanya kepada diriku sendiri, sudahkah aku hari ini melakukan yang lebih baik dari kemarin? Meskipun ia sibuk sekali, ia bangun pagi setiap jam 4.30 untuk membaca dan menulis di perpustakaan pribadinya. Dan walaupun sepanjang hari ia sibuk, ia selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya setiap hari. Jadi pelayanan keluarga nggak ada yang keteteran, semua bisa dikelola dengan baik. Keluarga Edwards tidak pernah membebani negara 1 sen pun, tapi justru memberikan kontribusi yang besar untuk masyarakat. Keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana orang tua memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk diajar, disiplin, dan pada akhirnya mereka dilepas untuk dipersatukan dengan pasangan. Nah, secara singkat, setelah diselidiki, ini ada penyelidikan ya pada tahun 1900 ya, diadakan suatu penelitian tentang kehidupan anak-anak dari keturunan 2 orang sahabat yang sama-sama tinggal di New York ya. Oke. Ya. Setelah diselidiki, Jonathan Edwards ini punya 1000 lebih keturunan ya. Mereka siapa aja? Ada 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat, anggota DPR, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara,
75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal, penulis buku terlaris, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi pemuka agama termasuk gubernur, 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat, 66 orang dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi istri presiden AS, 1 orang penilik keuangan AS, orang-orang penting, orang-orang berdampak, orang-orang luar biasa. Tidak ada keturunan yang merugikan negara, semuanya memberi keuntungan yang tidak ternilai buat negaranya. Ya, haleluya. Kita bandingkan dengan Max Jukes. Siapa Max Jukes? Ini adalah orang sejaman dengan Jonathan Edwards. Max Jukes adalah seorang ateis, orang fasik. Ya, tadi orang benar. Ini orang yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak beriman pada Tuhan, hidupnya tidak punya prinsip, dia tidak percaya firman Tuhan, tidak pernah datang ke gereja, tentunya karena ateis, tinggalnya di New York, sama keluarga Jonathan Edwards. Dia menikah dengan seorang yang juga tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak pernah membawa anak-anak mereka ke gereja. Max Jukes tinggal juga di New York. Dia tidak percaya kepada Yesus dan sebagainya. Ya, dia suka mabuk, tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Kebiasaan mabuk ini juga membuat dia tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Ini terbalik banget. Dan Jonathan Edwards, hanya sedikit waktu ia luangkan untuk mengasihi dan mendidik anak-anak karena dia lebih mengasihani dirinya sendiri. Ya. Kemudian diteliti, Max Jukes ini punya 540 keturunan. Ya, dicatat seperti itu. 310 mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Keluarga ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta US dollar atau sebesar 12 miliar rupiah pada abad 19 itu ya konversinya. Keluarga Jukes telah merugikan pemerintah Amerika Serikat ya, dan lebih dari $1,5 juta untuk merehabilitasi mereka. Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat, malah merugikan. Ada jalurnya, ada garisnya tuh yang jelas. Ya, orang benar keturunannya akan diberkati. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama ke atas, bilang gini, Tuhan, aku pilih jadi orang benar dan menjalani kehidupan yang benar, sehingga keturunanku semua diberkati oleh Tuhan, ngalamin berkat yang berkelimpahan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan akan bawa kehidupan kita makin lama makin terang, makin serupa dengan Tuhan Yesus, menghasilkan buah dalam integritas. Ya, hidup dalam keintegritas yang terus teruji. Hari ini ayo kita pilih hidup jadi orang benar. Nikmati terang firman-Nya, bimbingannya setiap hari, topangan tangannya. Bahkan di setiap musim kehidupan kita, dikala kita sepertinya sedang keadaan terjatuh gitu ya. Tapi kita tidak akan pernah tergeletak. Karena Tuhan yang akan menopang kita, menolong kita di tengah segala kesesakan kita. Ya, dan ayo kita tinggalkan jejak penuh berkat untuk anak cucu kita. Amin. Amin, haleluya. Pasti kita sayang semua sama anak-anak kita. Kalau kita mau mereka ngalamin kehidupan yang luar biasa, dimulai dari kita hari ini. Tidak ada yang terlambat, dimulai hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau doa dulu. Bapak, kami ucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Kami mau jalani kehidupan sebagai orang-orang benar yang makin hari makin terang sampai rembang tengah hari. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu ya dan amin akan kami alami dan akan anak cucu kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Yesus. Perjamuan kudus adalah suatu peringatan. Saudara, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan, makin saudara mengingat, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang tadinya berdosa. Dan upah dosa adalah maut, mati, masuk ke dalam neraka yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini ganti kami semua. Siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami, menjadikan kami biji matamu, mengangkat kami jadi anak-anak-Mu. Betapa luar biasanya kasih-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu terus Kau nyatakan setiap hari dalam kehidupan kami, membimbing, menuntun kami. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, amat sangat baik. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus adalah suatu sakramen, artinya suatu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Tapi Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini saudara masih punya ganjalan di hati saudara, mari kita selesaikan dahulu di hadapan Tuhan, supaya kita semua diberkati. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita merenungkan dan masing-masing berdoa, membereskan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu setiap isi hati kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu, dan kami semua Tuhan. Kami akui setiap kelemahan kami. Setiap apapun yang Kau ingatkan ada di pikiran kami, di hati kami, yang belum dibereskan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki kami, uji kami Tuhan. Dan Kau tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh punya hati yang murni, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang tidak menyimpan kepahitan, hati yang tidak menyimpan dendam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Tuhan, apa yang mengganjal kekerasan di hati kami Tuhan. Setiap dosa yang kami juga belum akui, saat ini kami akui di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu acap kali kami lemah, acap kali kami terjatuh Tuhan, tapi kami mau Tuhan saat ini kami memilih jalan hidup orang benar. Kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Untuk itu Tuhan, mari sekali lagi Kau kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan hamba-Mu memimpin perjamuan kudus ini. Layakkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Haleluya. Sudah siap semua ya? Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kita, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Oh ramatakala bayala 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 bayala. Kan ucapan syukur kita. Haleluya.
tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dirabat akal lama ya. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan kasih setiamu setiap pagi, setiap hari atas kehidupan kami. Dan terlebih lagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama diteguhkan kembali persekutuan kami dengan Engkau dan persekutuan kami dengan saudara seiman di perjamuan kudus ini. Engkau kembali menguduskan kami, Engkau kembali Tuhan menaruhkan Tuhan cinta yang luar biasa kepada kehidupan kami Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Karena setiap kali kami mengingat akan kebaikan-Mu, semakin kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, juga Engkau sedang menyediakan berkat yang luar biasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat saat ini juga beban beratnya diangkat di dalam nama Yesus. Setiap kami yang mulai suam-suam kuku kami kembali bergelora di dalam Engkau Tuhan. Melayani Engkau, melayani sesama kami Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau juga menyediakan Tuhan setiap apa yang kami perlukan Tuhan menurut kekayaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yang membutuhkan pekerjaan Kau jawab Tuhan dengan cara-Mu yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami akan jalani kehidupan kami penuh kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh firman-Mu Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami jadi orang-orang yang jalani kehidupan yang benar di hadapan Engkau. Dan kehidupan kami menjadi makin terang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami jadi berkat, dampak buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk coba kita sama-sama kasih jempol yuk ke Ko Irawan, bilang terima kasih Ko Irawan, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan dengan ada beberapa pengumuman yang akan dibawakan oleh Saudari Hana. Saya persilahkan Saudari Hana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Irawan Timothy atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Jalan Tapos Cibinong, Minggu 7 Februari 2021 bisa diakses mulai pukul 7 dan dilayani oleh Bapak PDP Iwan D. Manurung dengan tema Hidup karena percaya bukan karena melihat. Jemaat bisa mengikuti ibadah tersebut setelah ibadah fellowship ini. Menara doa GBI JRC dan cabang-cabang lainnya diadakan setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam melalui Zoom meeting. Fellowship berikutnya akan diadakan kembali pada Minggu 14 Februari 2021 pukul 8 sampai 9 malam di Zoom meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak PDP Irawan Timothy dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat mengirim melalui transfer atau scan QR kode berikut ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa Sorgawi, Allah kami hidup yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu ada buat kami, Engkau yang menolong kami, bahkan memberikan kami hati yang menyala-nyala pagi hari ini Tuhan, untuk kami berfellowship satu dengan yang lain, kami beribadah, kami bersekutu sekalipun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa itu tidak mengurangi kasih kami kepada Tuhan dan juga kasih kami kepada sesama kami, keluarga rohani kami di GBI JRC ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan bila Engkau yang senantiasa boleh terus menolong berkati kami boleh terus merasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Bapak untuk setiap anak-anak Tuhan, anak-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa memberkati Bapak Gembala kami Pak Irawan Tuhan di dalam pelayanannya. Engkau yang senantiasa boleh terus memberkati, memakai dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan, memberkati keluarga, istri dan kedua
kedua anaknya Tuhan, agar senantiasa pengurapan terjadi atas keluarga ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tim PPW yang ada juga Tuhan, yang boleh melayani hari ini Tuhan. Engkau memberkati worship leader, memberkati Mary, memberkati Pak Edi, Engkau memberkati Johan, Engkau memberkati Philip, Tuhan memberkati Christian, Engkau memberkati Rangga, Jonathan, dan juga Esther. Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa boleh memakai anak-anak muda ini dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Di dalam masa muda mereka boleh menjadi teladan, boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan, dalam ibadah fellowship ini. Bila berkat Tuhan tercurah atas kami Tuhan. Berkati keluarga Pak Guan bersama dengan istri dan kedua anaknya ya Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan yang menolong. Berkati Hana Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan berkati Pak Lukiawan bersama dengan Grazinta, bahkan Oma yang ada di sana, dan juga Lionel dan Chelsea Tuhan. Engkau yang senantiasa boleh memberkati. Memberkati Bu Vivi dan juga Pak Beni Tuhan, di dalam pergumulan, di dalam misalnya mereka hadapi, Tuhan yang senantiasa boleh menjadi penolong bagi setiap mereka. Memberkati Pak Jackson, Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Memberkati Linda dan juga Chris Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati Pak Farel, Tuhan Yesus, Tuhan juga yang senantiasa memberkati Pak ini Tuhan Yesus, agar senantiasa boleh dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Berkati Bu Latina, Engkau memberkati juga Pak Hari bersama dengan Bu Erika dan kedua anaknya Tuhan Yesus, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan dalam aspek hidup mereka ya Tuhan. Engkau berkati Bu Seli Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa menolong bersama dengan suami dan juga anak-anak mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bu Hana bersama dengan Pak Wisman, Tuhan yang senantiasa boleh menolong keluarga ini Tuhan, dalam pelayanan, bahkan dalam pekerjaan, bahkan di dalam segala yang mereka rindukan Tuhan yang senantiasa menyatakannya tepat indah pada waktunya. Engkau memberkati Bu Hadia Putri Tuhan Yesus, Ibu Deborah, Engkau berkati adik kami David Tuhan Yesus, Ibu Elita, Oma Susilawati Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa memberkati. Berkati juga Randy Tuhan dalam pelayanan, dalam kegiatan, bahkan dalam pergumulan Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa boleh menolong. Memberkati Panun, Rebecca, Rangga, dan Engkau juga memberkati Bu Florencia, Andin Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Bila berkat Tuhan tercurah atas kami dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan pelayanan kami, bahkan sosial kami, bahkan apapun itu Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa boleh menolong, berkati kami semua. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami juga hari ini Bapa, apapun yang jadi dalam mereka, jikalau dalam keadaan sakit, Tuhan juga yang senantiasa boleh menolong, berkati mereka. Engkau yang senantiasa boleh meneguhkan mereka Tuhan Yesus, bila dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kami semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa di sorga. Terima kasih kami teringatkan Oma Helena dan juga Opa Wilman Tuhan Yesus, dalam masa tua mereka juga Tuhan, yang senantiasa boleh terus memberkati, menolong Bapa di sorga, menjaga, memelihara dengan sempurna ya Tuhan, dari hari ke hari. Bila dalam masa tua mereka senantiasa boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Bapa, Engkau berkati kami semua, kami yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir, Tuhan juga menggerakkan setiap hati kami Tuhan, untuk minggu depan kalian bersama-sama berfellowship dalam GRC fellowship ya Tuhan. Terima kasih, ini dua seruan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami, dan kami asihkan bagaimana Engkau Allah berperkara di dalam setiap kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu pada kami pada hari ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami di sini untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kau berkati kami dengan kuota, Kau berkati dengan sinyal yang baik, Kau berkati dengan pelaksanaan yang baik ya Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lewati sampai hari ini ya Bapa. Untuk setiap pekerjaan, untuk setiap studi, untuk setiap pergumulan, untuk setiap banyak hal yang boleh kami lewati sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa kepada kami, sehingga kami bisa melewatinya sampai pada hari. Kami percaya Tuhan untuk kedepannya Tuhan, ketika kami mau berserah Tuhan, Tuhan sendiri yang tuntun kami, dan sendiri yang akan beri kekuatan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan berkati untuk bangsa kami Bapak.
Kan percaya Tuhan kalau Tuhan sendiri yang akan tuntun bangsa kami untuk keluar dari pandemi ya Bapak. Tuhan berkati untuk bangsa kami untuk bisa melewati segala banyak cobaan yang boleh ada dalam bangsa kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap pemimpin dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati, sampai pemimpin yang paling bawah ya Tuhan berkati ya Tuhan, agar bisa melakukan pemerintahan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Bapak. Tuhan berkati PGI, Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia supaya menjadi terang-Mu ya Bapak. Terkhusus untuk GBI, Tuhan berkati ya Tuhan, untuk Pak Rubinadi Abraham beserta wakilnya ya Bapak. Tuhan berkati Gembala Pembina kami Pendeta Niko Notorharjo. Tuhan berkati juga untuk Rayon 7 ya Bapak, Pendeta Stadi Rusli beserta wakilnya ya Bapak. Tuhan berkati untuk Gembala Tapos ya Bapak, Papi Lukas Karsono, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, terkhusus untuk Gembala JRC ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, untuk pelayanan Pak Irawan ya Bapak, kiranya Tuhan berkati agar menjadi pelayan-Mu yang lebih baik lagi, menjadi terang bagi kami, pembina bagi kami ya Tuhan, untuk jemaat di JSC ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa kepada kami ya Tuhan, untuk terkhusus untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, memberkati ya Tuhan, agar kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, menjadi terang dan garam bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, itu seruan doa dan seruan kami ya Tuhan, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Yuk, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang berlimpah-limpah, anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan dari Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk jadi orang-orang yang terus hidup dalam kebenaran, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Yang menolong